Petani padi di Desa Rawapudak bahagia, harga gabah tinggi sekitar Rp9.000 per kilogram. Disbuna Kabupaten Batanghari mendapatkan tambahan 400 vaksin ternak. Memprihatinkan, siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Ihsan belajar di lantai kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Sabtu 6 September 2025. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Azad Akbar. Dan saya Omil Hayadi, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, Saudara. Petani padi tersenyum bahagia pada musim panen perdana tahun ini. Selain hasil padi yang meningkat, maksud kami, harga gabah untuk pembibitan juga dibeli dengan harga jauh lebih tinggi dari ketentuan pemerintah, yakni Rp9.000 per kilogram. Petani di Desa Rawapudak, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, tersenyum bahagia pada musim panen perdana tahun ini. Petani bersyukur, gabah kering yang dijual untuk pembibitan dihargai Rp8.500 hingga Rp9.000 per kilogram. Harga ini jauh dari ketentuan pembelian gabah pemerintah yang hanya Rp6.500 per kilogram. Salah seorang petani Makasih mengatakan, harga gabah yang mencapai Rp9.000 per kilogram belum pernah terjadi. Mereka berharap harga gabah tetap stabil untuk kesejahteraan petani. Gabah padi milik petani Rawapudak yang dibeli pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tidak hanya diperuntukkan bagi petani yang ada di Kecamatan Kumpe Ulu. Namun, gabah untuk pembibitan ini juga disebarkan di kecamatan lainnya, seperti Sekernan, Jaluko, Kumpe Ilir, dan untuk para petani di Kecamatan Marosebo. Kalau kemarin kalau tidak salah bersih di bawah itu petani 8,5 atau 9.000 lah. 9.000 per kilonya. Iya, makanya ya kalau ancalan itu yang nggak lebih bagus lagi itu maksudnya. Sekarang sudah bagus lah, tapi kan yang namanya manusia itu kan tentunya pengen yang lebih bagus lagi. Dengan kualitas gabah yang bagus, di luas lahan 50 tumbuk, Makasih mampu mendapatkan gabah padi di kisaran 3 ton. Jumlah ini jauh meningkat dibandingkan pada hasil panen tahun 2024 lalu, yang hanya 1 hingga 2 ton. Meningkatnya hasil panen di tahun ini, seiring dengan tanaman padi yang subur dan berkurangnya serangan hama tikus dan burung. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara pemerintah Kabupaten Sarolangun sudah mengajukan usulan bantuan bibit jagung kepada Kementerian Pertanian sebanyak 1,5 ton. Bantuan bibit ini untuk kelompok tani dan masyarakat yang mengelola lahan perhutanan sosial seluas 100 hektar di 9 kecamatan. Pengajuan bantuan bibit jagung unggulan hibrida merupakan bagian dari upaya percepatan terwujudnya swasembada pangan. Upaya lainnya yakni meningkatkan luasan produksi jagung dengan memberdayakan masyarakat dan kelompok tani, memanfaatkan lahan perhutanan sosial agar lebih produktif dan menghasilkan pendapatan bagi masyarakat dan daerah. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun, Dul Muin mengatakan, pengajuan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan produktivitas jagung di lahan perhutanan sosial dan sejalan dengan kegiatan penanaman jagung serentak yang didukung oleh berbagai pihak seperti Polri, pemerintah desa, dan dinas teknis. Dul Muin menjelaskan, syarat untuk mendapatkan bibit bantuan kuartal ketiga, masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani yang sudah terdaftar dari pemerintah dan para kelompok tani wajib memiliki lahan dan terdaftar di aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian atau Simultan. Kemarin saya ngajukan untuk DPCL-nya itu 100 hektar dari pusat. Jadi sekarang ini lagi proses untuk pengadaan di pusat, di Kementerian Pertanian. Penanaman dan panen komoditas jagung di sejumlah desa di kuartal kedua masih belum optimal. Kondisi ini disebabkan adanya petani yang mengalami gagal panen akibat cuaca panas ekstrim yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, saudara, maraknya kasus kematian hewan ternak kerbau milik petani akibat terserang penyakit septisemia epizootika atau penyakit ngorok membuat pemerintah Batanghari melakukan penambahan dosis vaksin untuk diberikan kepada ternak milik petani. Tingginya kasus septisemia epizootika atau penyakit ngorok yang menyerang ternak kerbau menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Batanghari. Petugas kesehatan hewan saat ini terus melakukan vaksinasi terhadap ternak. Total, 900 dosis vaksin telah disuntikan pada ternak kerbau milik petani. Dan kini, terdapat penambahan sebanyak 400 dosis vaksin untuk pelaksanaan vaksin pada ternak yang belum mendapatkan vaksin. Kepala Bidang Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari Afrizal mengatakan, beberapa kendala sering dihadapi di lapangan. Salah satunya rendahnya kesadaran pemilik ternak untuk memberikan vaksin pada hewan peliharaannya tersebut. Saat ini sebanyak 30 ternak kerbau di Batanghari terdeteksi terserang penyakit ngorok. Bahkan 7 diantaranya mengalami kematian serta sisanya harus dilakukan pemotongan paksa. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, selain kondisi bangunan yang sangat memprihatinkan, madrasah di Kelurahan Simpang Tuan juga mengalami kekurangan meuler. Dalam proses pembelajaran, sebagian siswa terpaksa belajar dengan duduk di lantai. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Ihsan yang berada di Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saat ini berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Fasilitas di madrasah ini rusak parah, lantai kelas yang jebol, dinding penuh lumut, dan minimnya perlengkapan seperti meja dan kursi, membuat sebagian siswa harus belajar di lantai tanpa alas. Kepala Madrasah Marzuki mengatakan, madrasah ini telah berdiri sejak tahun 1992. Saat ini jumlah murid mencapai 82 orang. Proses belajar mengajar dilaksanakan setiap sore hari. Lokasi madrasah yang berada di pinggir jalan lintas Sabak Tungkal juga membahayakan siswa saat menyeberang jalan. Kondisi ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah maupun masyarakat. Marzuki berharap agar pemerintah dapat memberikan dukungan untuk memperbaiki kondisi madrasah. Dengan fasilitas yang memadai, siswa dapat belajar lebih aman dan nyaman, serta mengembangkan potensi mereka secara optimal. Bapak-bapak lihat madrasah kami deknya rusak, bahkan kaca-kaca jendelanya pun sudah, karena bangunan ini memang tergolong lama. Ini pun sebetulnya kalau cat ini baru 3 hari yang lalu dicat ini, Pak. Harapannya ya adalah bantuan untuk dunia khususnya kan, seperti dana operasional tahunan. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Ihsan membutuhkan dukungan nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keselamatan siswa. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama untuk memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak-anak di daerah ini. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, hingga saat ini siswa-siswi sekolah rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih mengandalkan layanan catering untuk kebutuhan makan sehari-hari. Hal ini terjadi karena belum tersedianya juru masak dan dapur yang layak di sekolah. Sejak dibuka pada 14 Agustus 2025, sekolah rakyat terintegrasi 13 Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum memiliki dapur sendiri, peralatan masak yang belum lengkap, dan tidak adanya tenaga juru masak, membuat sekolah harus bergantung pada catering untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa. Kepala Sekolah Rakyat, Pevi Dies Yuniza mengatakan, bantuan peralatan dapur secara bertahap mulai didistribusikan ke sekolah. Namun, belum ada juru masak yang ditugaskan, sehingga dapur sekolah belum dapat beroperasi. Meski demikian, pihak sekolah menjamin asupan gizi siswa tetap terpenuhi. Untuk juru masaknya masih kosong untuk sementara waktu karena persyaratan dari Kemensos itu harus dari SDM Kesos yang mengisi untuk juru masak. Nah, sementara dari umum belum ada izin dari Menpan RB. Setiap siswa mendapat 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan tambahan bergizi setiap hari. Untuk sementara, semua kebutuhan tersebut ditangani oleh penyedia catering yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Ya, diantaranya Satgas PKH diminta sosialisasi pasca penertiban kawasan hutan sesaat lagi.
Anda kembali bersama kami, saudara. Di Jambi hari ini, Satgas PKH yang menyegel ribuan hektar kebun sawit di sejumlah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sarolangun diminta untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar sepak terjang Satgas PKH menjadi jelas dan diketahui manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Aksi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang gencar melakukan penyegelan kebun kelapa sawit di lapangan dalam beberapa bulan terakhir mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Salah satunya Perkumpulan Hijau Provinsi Jambi. Pasalnya, sejauh ini belum ada kejelasan dan kemajuan pasca penertiban dan penjelasan kebun sawit yang menyalahi aturan. Direktur Perkumpulan Hijau Provinsi Jambi, Ferry Irawan mengatakan, pihaknya sangat mendukung Perpres nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan yang dilakukan Satgas PKH di lapangan. Hal ini untuk pemulihan hak masyarakat dan ekosistem hutan yang selama ini dirusak oleh aktivitas ilegal korporasi sawit. Sejauh ini pihaknya melihat dan menemukan banyak masyarakat yang tinggal di kawasan hutan mengalami ketakutan terkait pemasangan pelang yang dilakukan Satgas PKH. Namun, belum jelas arah serta dampaknya kepada masyarakat. Pada prinsipnya, Satgas PKH harus memilah dan memilih mana objek dan subjek yang diutamakan dalam penertiban kawasan hutan hingga tidak terkesan tebang pilih dalam melakukan penyegelan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Salah satu saran yang kita usulkan kemarin ketika aksi kepada pemerintah Provinsi Jambi adalah meminta kepada pihak PKH, tim dari Satgas untuk sosialisasi ke arah mana yang dikasih palang. Perkumpulan Hijau mencatat, berdasarkan data terdapat sekitar 280.000 hektar lahan sawit disegel oleh Satgas PKH dalam Provinsi Jambi, dan lahan tersebut akan diserahkan kepada PT Agrinas yang menawarkan skema bagi hasil dengan proporsi 40% untuk masyarakat dan 60% untuk perusahaan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Batanghari terus memaksimalkan upaya dalam mengentas stunting di wilayahnya. Melalui berbagai program terpadu, pemerintah Kabupaten Batanghari optimis dapat mencapai target zero stunting pada tahun 2028. Komitmen untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Batanghari terus diwujudkan melalui berbagai langkah strategis. Tercatat saat ini angka prevalensi stunting di Kabupaten Batanghari telah turun signifikan menjadi 6,47%. Atau sekitar 1.112 balita dari total 32.691 balita yang ada. Capaian ini menunjukkan bahwa program yang dijalankan tim percepatan penurunan stunting telah memberikan dampak positif di lapangan. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan, bantuan pangan bergizi, peningkatan sanitasi, dan akses air bersih di seluruh kecamatan menjadi fokus utama dalam mengatasi stunting. Dengan langkah-langkah terpadu tersebut, dirinya optimis Batanghari dapat mencapai zero stunting pada tahun 2028. Jadi tidak ada, kita targetnya 2028 Batanghari tidak ada stunting. Karena orang stunting ini akan menjadi beban bagi keluarganya, ya, beban bagi negara, beban bagi masyarakat. Kita menginginkan stunting ini nol di Kabupaten Batanghari. Bagaimana kolaborasi antar pasangan itu menjadi baik sehingga anaknya bisa. Nah, pengetahuan yang penting. Kalau ekonomi kan banyak bantuan sudah. Tidak akan menyelesaikan bantuan itu kalau pemberdayaan tidak dijalankan. Tak hanya dari segi bantuan pangan atau air bersih, namun pemerintah Kabupaten Batanghari juga terus menguatkan program edukasi pola hidup sehat, terutama bagi ibu hamil agar anak yang dilahirkan dalam kondisi sehat dan tumbuh optimal. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lain, saudara, cabai merah dan bawang merah menjadi penyumbang inflasi Provinsi Jambi periode Agustus 2025. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, terjadi inflasi sebesar 0,05% dari bulan sebelumnya. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi mencatat terjadi inflasi pada bulan Agustus sebesar 0,05% dari bulan Juli 2025 lalu. Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga pada sebagian besar barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Selain itu, juga terjadi inflasi tahun ke tahun sebesar 2,76%. Angka tersebut masih cukup stabil, tidak melebihi ambang batas di atas 3%. Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudibyo mengatakan, cabai merah dan bawang merah menjadi penyumbang terbesar inflasi karena terjadi lonjakan pada komoditas tersebut di beberapa daerah.
Inflasi di Provinsi Jambi dihitung pada 3 wilayah, yakni Kabupaten Bungo yang tercatat inflasi sebesar 0,40%, Kabupaten Kerinci 0,20%, sementara Kota Jambi justru mengalami deflasi sebesar 0,05%. Secara nasional, inflasi Provinsi Jambi saat ini berada di 2 urutan terendah. Diharapkan hal ini dapat terus dipertahankan dalam pengendalian angka inflasi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, pendistribusian bantuan langsung tunai dana desa di Desa Pematang Pauh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus ditingkatkan. Belasan keluarga penerima manfaat menjadi target sasaran di tahun 2025. Sebagai bentuk komitmen mendukung pilar Astacita dalam upaya pemerataan ekonomi dan membangun bangsa mulai dari tingkat desa. Pemerintah Desa Pematang Pauh, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, melaksanakan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa atau BLT DD tahap 9. BLT ini diberikan sebesar Rp300.000 per bulan untuk masing-masing keluarga penerima manfaat. Total terdapat 18 KPM sepanjang tahun 2025 yang telah dipilih melalui musyawarah dan verifikasi kriteria, seperti keluarga miskin atau tidak mampu dan sedang tidak menerima bantuan sosial lainnya. Kepala Desa Pematang Pauh, Zadri, mengatakan penyaluran BLT dilakukan secara serentak dan langsung ataupun melalui sistem door-to-door kepada masyarakat yang berhalangan hadir. Hal tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel. Baik, untuk BLT di Desa Pematang Pauh, alhamdulillah tadi pagi pun untuk tahapan yang ke-9 sudah kami salurkan bersama dari BPD, BKTM dan Babinsa, yang mana berjalan sukses dan tanpa halangan apapun. Kalau untuk tahun ini nggak ada perubahan dari awal tahap di triwulan pertama. Ini berjumlah 18 orang sesuai dengan hasil verifikasi bersama dari tim RKPDes yang tahun untuk 2025 ini. Sebanyak 64,8 juta rupiah dana desa dialokasikan secara bertahap untuk 18 KPM selama 1 tahun. Di sisi lain, sejumlah tantangan dalam penyaluran BLT masih menjadi fokus perhatian. Seperti masih adanya masyarakat desa setempat yang belum mengetahui terkait adanya BLT tersebut. Untuk itu, pemerintah Desa Pematang Pauh tak hanya melakukan pendistribusian secara transparan dan berkelanjutan, tetapi turut melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat. Diharapkan BLT ini dapat digunakan dengan bijak oleh para penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti sembako dan obat-obatan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga tidak mampu. Cika Daniel Al-Adli, TVRI Jambi melaporkan. Bupati dan Insan Pers Kabupaten Tanjung Jabung Barat erat sinergitas. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Kembali bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menggelar Coffee Morning bersama dengan Insan Pers. Kegiatan ini untuk membangun sinergi informasi mewujudkan Tanjung Jabung Barat berkah madani. Suasana penuh kehangatan terbangun antara Bupati Tanjung Jabung Barat Ustadz Anwar Sadat bersama Insan Pers di acara Coffee Morning di Aula Rumah Dinas Bupati Tanjung Jabung Barat. Kegiatan ini difasilitasi Dinas Kominfo Tanjung Jabung Barat dalam rangka mempererat dan membangun sinergi informasi mewujudkan Tanjung Jabung Barat berkah madani. Bupati Tanjung Jabung Barat, Ustadz Anwar Sadat, memberikan apresiasi terhadap kinerja Insan Pers yang telah berperan aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat, berperan dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban umum melalui berita yang akurat, objektif, dan bertanggung jawab. Mudah-mudahan silaturahmi ini terus kita bangun, insya Allah nanti kita agendakan ya pembicaraan dengan rekan-rekan perwakilan media, silaturahim
Dan silaturahmi ini dalam rangka untuk juga memberikan tumbang saran, masukan-masukan, karena kami yakin rekan-rekan media berada di grassroots yang di lapangan ya, yang mungkin sebagai sambung kata kami, sehingga banyak informasi-informasi yang perlu kami dapatkan dari rekan-rekan media. Bupati menegaskan bahwa dirinya tidak anti kritik. Meski demikian, Anwar Sadat berharap media dalam mengkritisi pemerintah dengan tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban umum melalui pemberitaan yang akurat, objektif, dan berimbang. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, 4 unit rumah di Desa Siulak Deras Mudik hangus dilalap api. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Saudara, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini, saudara. Ya, saudara, kebakaran melanda Desa Siulak Deras Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci. 4 unit rumah warga hangus dilalap api, sementara 5 unit rumah lainnya mengalami kerusakan berat hingga ringan. Inilah rekaman video amatir warga yang mengabadikan detik-detik saat api melahap rumah di Desa Siulak Deras Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci. Api dengan cepat membesar dan menyebar ke rumah-rumah warga. 4 unit rumah dilaporkan hangus total. 2 diantaranya dihuni oleh seorang penyandang tunanetra dan seorang anak piatu. Seluruh isi rumah tidak dapat diselamatkan. Data sementara menyebutkan 4 unit rumah rusak berat, 1 unit rusak sedang, dan 2 unit rusak ringan. Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik, namun penyebab pastinya masih dalam penyelidikan. Untuk sementara, para korban mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sambil menunggu bantuan darurat dari pihak terkait. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Di luar, saudara, hingga akhir Agustus karhutla di Kecamatan Tungkal Ulu masih terpantau nihil. Namun sejumlah langkah antisipatif terus dilakukan oleh Polsek Tungkal Ulu untuk mengantisipasi terjadinya karhutla. Meski Kabupaten Tanjung Jabung Barat masuk dalam deretan wilayah dengan luasan areal karhutla paling terdampak pada tahun 2025, yakni sebanyak 64,80 hektar. Namun berdasarkan monitoring yang dilakukan Polsek Tungkal Ulu hingga memasuki awal September, hanya ditemukan 1 kasus kebakaran lahan di wilayah hukum Tungkal Ulu yang diduga disebabkan kelalaian individu. Setelah dilakukan penyelidikan oleh unit reserse kriminal Polsek Tungkal Ulu, tidak ditemukan unsur pidana dalam kasus ini. Untuk itu, pihak kepolisian mengambil langkah penyelesaian berdasar hukum melalui restoratif justice. Kanit Reskrim Polsek Tungkal Ulu, Ibda Geridev L.A.Sitio menyampaikan, ia beserta jajaran tidak segan untuk menindak tegas apabila ditemukan terduga pelaku yang terbukti secara hukum membuka lahan dengan cara membakar. Dari keterangan daripada saksi-saksi yang ada di tempat, kami juga sudah mengerucuti dari hasil penyelidikan itu 1 nama yang diduga melakukan pembakaran lahan seperti itu. Dan untuk prosesnya tetap kami lakukan sesuai SOP dan semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Semoga kepada masyarakat juga kami himbau untuk tidak membakar lahan apalagi pada saat musim kemarau seperti itu, karena itu akan mengakibatkan kebakaran hutan apabila meluas itu dapat merugikan kita semua. Area lahan dengan kontur tanah jenis mineral di Tungkal Ulu mempermudah proses pendinginan suhu panas yang dapat memicu terjadinya karhutla. Di sisi lain, Polsek Tungkal Ulu masih akan terus melakukan patroli jalur darat untuk menyisir sejumlah kawasan hutan semi gambut agar karhutla dapat diminimalisir sedini mungkin dan tidak lagi terjadi di Tanjung Jabung Barat. Cika Daniel Al-Adli,
TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Meski telah memiliki arena MTQ di Kelurahan Jambi Kecil, namun pemerintah Kabupaten Muara Jambi menetapkan lokasi MTQ tingkat Provinsi Jambi tahun 2025 di lapangan kantor Bupati. Pemda menilai lapangan MTQ yang dibangun tahun 2013 lalu membutuhkan anggaran lebih besar untuk direnovasi. Pemerintah Kabupaten Muara Jambi telah menetapkan lokasi untuk pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Jambi ke-54 tahun 2025. Meski telah memiliki arena MTQ di Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Marosebo, namun pemerintah Kabupaten Muara Jambi telah memutuskan untuk lokasi MTQ pada November 2025 mendatang digelar di kawasan perkantoran Bupati, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan. Sekda Muara Jambi Budi Hartono mengatakan, penetapan lokasi ini telah dipertimbangkan melalui musyawarah internal pemerintah daerah. Butuh anggaran cukup besar untuk perbaikan jika MTQ dilaksanakan di Kelurahan Jambi Kecil. Sehingga pemerintah daerah memilih lokasi MTQ tingkat provinsi tahun ini di lapangan perkantoran Bupati. Setelah pelaksanaan MTQ, infrastruktur yang dibangun di kawasan lapangan kantor Bupati juga dapat digunakan untuk kegiatan lain, seperti pameran UMKM dan kegiatan masyarakat lainnya. Dengan berbagai pertimbangan lah ya. Kalau di lapangan sana kondisi sekarang sudah sangat memprihatinkan, perlu dana yang cukup besar. Setelah itu juga pemanfaatannya karena jauh kontrolnya, saya khawatir juga nanti akan terbengkalai dan juga tentu akan memerlukan biaya yang cukup besar juga untuk perbaikan. Pemerintah daerah juga telah menganggarkan 1 miliar rupiah untuk penyiapan lokasi dan berbagai keperluan teknis kegiatan, seperti sound system, tenda, videotron, dan lain sebagainya. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Sungai Penuh akan membangun 272 unit lapak di Pasar Beringin Jaya. Pasar ini diharapkan mampu menampung pedagang dari berbagai titik, termasuk di terminal, pasar baru, dan pasar kuliner. Untuk menata kembali aktivitas perdagangan di Kota Sungai Penuh, pemerintah kota akan membangun 272 lapak di Pasar Beringin Jaya. Pasar ini diproyeksikan menjadi sentra baru yang menampung pedagang dari terminal, pasar baru, dan pasar kuliner atau MKS. Upaya ini diharapkan dapat membuat penataan pasar lebih tertib dan nyaman, baik bagi pedagang maupun pembeli. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Sungai Penuh, Safrizal mengatakan, pemerintah Kota Sungai Penuh telah mengucurkan dana sebesar 11 miliar rupiah untuk pembangunan Pasar Beringin Jaya. Proyek ini ditargetkan rampung pada tahun 2026. Jadi memang peruntukan Pasar Beringin yang akan baru nantinya itu pertama untuk Pasar Beringin existing sekarang, yang kedua pedagang-pedagang di kuliner yang ada di MKS sekarang, terus pedagang yang berjualan di terminal, ya. Terus dan pedagang di pasar baru. Jadi mereka-mereka yang korban kebakaran kemarin itu kita prioritaskan agar kembali ke Pasar Beringin nantinya setelah dibangun. Untuk sementara, pedagang yang masih berjualan di Pasar Beringin Jaya akan direlokasi ke Kincai Plaza. Hal ini dilakukan mengingat proses pembongkaran dan renovasi Pasar Beringin Jaya akan segera dimulai. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Omil Hayadi. Dan saya Hazard Akbar bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.